Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masa lalu dan masa kini. Mari kita ulas sebentar. Teknologi informasi dan komunikasi masa kini ada apa saja? Yang pertama ada televisi, telepon seluler, smartphone, dan komputer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer dan sistem operasi komputer. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat membedakan hardware, software, dan brainware. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh hardware dan software. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian sistem operasi komputer. Dan yang keempat adalah siswa mampu menyebutkan contoh sistem operasi komputer. Namun, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem komputer. Sebuah komputer dapat berfungsi dengan baik jika semua perangkatnya lengkap dan terhubung. Perangkat-perangkat yang terhubung tersebut disebut dengan sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 bagian atau 3 elemen. Ketiga elemen tersebut penting dan saling berhubungan. Yang pertama adalah hardware. Yang kedua adalah software. Dan elemen yang ketiga adalah brainware. Ustazah akan menjelaskan satu persatu elemen-elemen tersebut. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras atau bagian yang dapat kita sentuh pada komputer. Misalnya adalah CPU atau Central Processing Unit atau yang sering disebut dengan otak komputer. CPU ini mengatur semua aktivitas atau jalannya semua program termasuk aplikasi atau software. Monitor atau yang sering kita sebut dengan layar adalah penampil berbagai macam data yang diolah di dalam komputer. Keyboard digunakan untuk menginput atau memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Mouse di sini bukan tikus ya, tapi mouse merupakan alat komputer atau hardware komputer yang berfungsi untuk penunjuk berupa gerakan, tekanan tombol, klik atau double klik, dan scroll. CD-ROM digunakan untuk membaca data dari CD. Disk drive digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital. Selain yang Ustazah sebutkan tadi, masih banyak hardware yang digunakan untuk komputer, misalnya printer, flash disk, dan lain sebagainya. Software atau perangkat lunak adalah sistem yang digunakan untuk melaksanakan beberapa tugas atau perintah. Software komputer bisa berupa program atau yang sering kita kenal dengan aplikasi. Di dalam komputer kita ada beberapa software yang sering kita gunakan, misalnya Windows, Google, Chrome, Microsoft Word,
Paint, dan lain sebagainya. Software ini tidak bisa kita sentuh. Brainware adalah istilah untuk orang yang menjalankan komputer. Jika kita menggunakan komputer, maka kita disebut sebagai brainware. Tidak mungkin kan komputer berjalan sendiri atau tiba-tiba mengetik sendiri atau tiba-tiba mengeprint atau memunculkan gambar tersendiri. Pasti memerlukan seseorang untuk mengoperasikan komputer. Cara kerja sistem komputer. Untuk mengoperasikan sebuah komputer, kita harus memberikan input berupa data atau perintah. Kita dapat memasukkan input dengan menggunakan hardware, seperti keyboard, mouse, scanner, atau digitizer. Setelah itu, input tadi akan diproses oleh CPU. Pada CPU ini, terjadilah proses pengolahan data menjadi suatu bentuk informasi yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Misalnya, kita memasukkan data berupa angka pada program perkalian. Maka dengan bantuan komputer, kita dapat menghitung perkalian angka-angka tersebut dan menampilkan hasilnya. Hasil proses pengolahan di CPU disebut dengan output. Output dapat berupa teks atau gambar yang ditampilkan pada layar, atau dicetak di atas kertas menggunakan printer, atau juga dapat berupa suara yang keluar dari speaker. Sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer merupakan software yang berfungsi mengatur kerja dari hardware dan software. Ada beberapa sistem operasi yang digunakan, misalnya Unix, CPRM, MS-DOS. Sekarang, yang banyak digunakan oleh pengguna komputer adalah Linux dan Windows. Sistem operasi Windows. Windows adalah suatu sistem operasi yang menggunakan Graphical User Interface atau disingkat dengan GUI. GUI digunakan untuk menjalankan berbagai program, cukup dengan mengklik sebuah ikon. Versi-versi Windows terbaru yaitu Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan yang terbaru adalah Windows 10. Keunggulan sistem operasi Windows yang pertama adalah menampilkan perintah-perintah dalam bentuk gambar sehingga menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, mampu menampilkan gambar, efek suara, lagu, bahkan memutar film dengan fasilitas multimedia. Yang ketiga, mampu membuka suatu program dalam banyak jendela untuk mengerjakan tugas yang berbeda secara bersamaan. Yang keempat, mampu menjalankan banyak program aplikasi secara bersamaan. Dan yang kelima, mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang. Yang keenam, mudah mengenali dan menyusun perangkat yang baru dipasang. Yang ketujuh, mampu menjadi bagian dari jaringan komputer atau network. Demikian penjelasan Ustazah hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.